untuk memperlemah Pak Prabowo. Pak Prabowo itu gitu punya 85% kekuatan parlemen. Jadi begini, masa cuma tergantung Gibran dan Jokowi, ini juga berlebihan. Ya itu silakan aja Mas Yunanto pakai analisa itu. Tapi kan kita bicara fakta lah. Fakta ketika apa? Pak Prabowo berteman dengan PDIP, Pak Prabowo gagal jadi presiden. Jadi menurut Anda ketika Prabowo tidak akan jadi presiden kalau nggak ada Jokowi? Iya, nanti itu bisa. Pak Prabowo berteman dengan Mas Anies Sandi, tidak juga. Ya pemirsa, masih bersama Mas Toto dan juga Mas Yogi. Mas Yogi tadi disampaikan sebelumnya bahwa Pak Jokowi pernah menyebutkan bahwa akan jadi rakyat biasa di Solo, begitu ya, tidak akan cawe-cawe gitu. Tapi sekarang dinilai dengan adanya dukungannya dinilai masih ada cawe-cawenya Jokowi. Tanggapannya? Jadi sebenarnya kalau Pak Jokowi bilang, itu kan ketika Pak Jokowi ditanya apa kesibukan setelah tidak lagi menjadi presiden, dia akan beristirahat, mengurus cucu. Nah, ini kan hal yang biasa dilakukan oleh orang yang sudah purna, Mbak. Ya, purna. Tapi jangan lupa, ini bahasanya istirahat. Istirahat itu kan nggak total, ya kan? Istirahat itu ada waktunya untuk tidak istirahat, kan begitu. Jadi Pak Jokowi ini adalah bapak bangsa. Jokowi ini kita mungkin ya, kita baru ini kita ketemu pemimpin yang lahir dari transformasi politiknya dari bawah, dari wali kota, gubernur, bisa jadi presiden 2 periode dan mendorong menteri terbaiknya menjadi presiden dan lain-lain kan. Nah, ini kalau kita lihat Pak Jokowi ini aset bangsa. Jadi ketika negara memanggil negara dalam situasi yang tidak baik, dia pasti akan ambil sikap gitu loh. Nah, dan jangan juga kita bilang bahwa Pak Jokowi ini tidak melakukan hal apa-apa dan cuma cawi-cawi di level kekuasaan politik. Enggak juga. Kemarin tapi kan baru-baru ini. Tapi nggak cukup kan Mas, selama ini udah 2 periode gitu masih harus ikut campur lagi? Ya ini kan transformasi kepemimpinan, Mbak. Jadi bangsa ini kan memang harus disiapkan. Kita kan memiliki bonus demografi, ya. Kita memiliki bonus demografi. Untuk menyikapi bonus demografi, tentu kita harus mempersiapkan keberlanjutan kepemimpinan di segala segmen, baik pemimpin politik, pemimpin ekonomi, dan pemimpin-pemimpin yang lainnya. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat dari presiden-presiden atau mantan-mantan presiden sebelumnya tidak melakukan hal ini, baru kali ini mantan presiden melakukan hal ini. Siapa bilang? Pak SBY yang dibilang tadi, dia aktif sekali di Partai Demokrat, mendorong suksesinya Mas AHY, begitu juga Ibu Mega. Ya, tapi kan tidak secara langsung mendukung dan mengarahkan semacam relawan. Mas Toto, silakan tanggapannya. Yang mana nih? Tentang bapak bangsa gitu. Ya gini, istilah adu domba memecah belah. Jadi teman-teman juga jangan terlalu sensitif maksud saya. Ketika ada narasi bahwa tidak boleh ada matahari kembar, itu bukan memecah belah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Itu istilah tata negara sebagaimana mestinya. Ketika ada pengamat ekonomi menyarankan bahwa dengan keterbatasan anggaran, alangkah baiknya IKN tidak dipaksakan. Itu keberpihakan terhadap anggaran dan bangsa. Ketika ada yang mendorong pengamat ekonomi bahwa seharusnya infrastruktur tidak seperti zaman Jokowi dibebankan kepada APBN, sehingga membuat karya-karya terlibat hutang seperti yang sekarang terjadi. Itu bukan berarti memecah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Itulah sebagaimana mestinya semua anak bangsa bersikap. Yang menjadi masalah adalah kalau semua persoalan bangsa dikaitkan dengan Prabowo dengan Jokowi harus akur, itu tidak ada urusannya. Itu yang menyebabkan saya juga menolak istilah duit tunggal itu. Nggak ada. Duit tunggal itu hanya presiden dengan wakil presiden. Nggak ada antara presiden dengan mantan presiden. Jadi dalam konteks kemudian kita berbicara mengenai Pak Jokowi, ini karena kita ingin memberikan penempatan penghormatan tertinggi kepada Pak Jokowi, seorang mantan presiden ketika sudah pensiun, doronglah dia untuk berbicara masalah kebangsaan. Biarkan dia sharing mengenai apa yang pernah dijalankan dalam kepemimpinannya. Bukan kemudian menjorokkan Pak Jokowi dalam konstelasi politik praktis seperti yang seringkali dilakukan oleh teman-teman relawan. Nggak salah kalau kemudian ada orang malah kemudian menyayangkan teman-teman relawan ini, kasihan loh Pak Jokowi, jangan-jangan karena Anda ingin jadi komisaris BUMN, BUMD, lalu kemudian Anda tetap pakai nama Jokowi harus tetap ada, sehingga bargaining positionnya ada.
Ketika Pak Jokowi ditinggalkan sakit, siapa yang bisa kemudian bertanggung jawab dan menolong? Nggak ada juga. Oke. Jadi menurut Mas Toto, apakah tujuan dari cawe-cawenya Jokowi ini untuk tetap meneruskan legasinya atau meneruskan? Saya pernah membantu Pak Jokowi, saya tidak pernah untuk berusaha kemudian membaca isi hatinya lagi ya. Tetapi secara output, saya pikir alangkah baiknya orang-orang yang masih ada di sekitar Pak Jokowi, ya tempatkanlah dia sebagai seorang yang sudah menjadi negarawan. Jangan tempatkan dia untuk mengurus anaknya lagi, untuk kemudian masuk dalam politik praktis. Karena orang tidak hanya diingat ketika sedang memimpin, tapi ketika sudah purna tugas, kontribusi apa yang masih bisa diberikan bukan dalam konteks keluarganya, bukan dalam konteks politik praktis, bukan kepada relawan, tapi kepada bangsanya. Jadi cawe-cawe ini termasuk dalam indikasi atau faktor-faktor sebagai bangsawankah atau negarawankah? Ya tidak mungkin ada istilah negarawan cawe-cawe, itu aja ada dua istilah yang nggak akan ketemu. Saya ingin Pak Jokowi istirahat, sharing pengalamannya. Pak Jokowi banyak kok jasanya. Kalau kita bicara deregulasi dan dibirokratisasi, dia orang yang memiliki terobosan terkait dengan hal tersebut karena latar belakangnya sebagai seorang pengusaha, orang biasa. Tapi kita tahu juga bahwa di akhir masa pemerintahannya yang dipuji tadi terkait dengan berasal dari rakyat biasa kan 180 derajat berbeda. Orang yang berasal dari rakyat biasa melakukan tanda kutip atau terlibat dalam dinasti politik yang lebih ekstrim dibanding darah-darah biru seperti SBY, Megawati. Ya saya berharap ketika sudah selesai purna tugas dengan segala kontroversi majunya Mas Gibran, jangan kemudian dong faktor cawe-cawe yang makin membebani nama besar Jokowi muncul kembali, apalagi itu didorong oleh para relawan. Nah ini Mas Yogi, relawan diminta atau dinilai harus lebih bijak lagi menanggapi hal ini gimana? Ya kalau saya lihat itu sebuah ketakutan saja ya. Sebenarnya memang kalau kita lihat ini kan target utamanya apa mereka ini yang saya bilang tadi narasi-narasi di media sosial tadi, target utamanya sebenarnya Pak Prabowo. Bagaimana bisa mengalahkan Pak Prabowo? Caranya tentu ya harus dipisahkan Pak Prabowo dengan Mas Gibran, Pak Prabowo ya dengan Pak Jokowi. Itu kan cara-cara untuk memperlemah Pak Prabowo. Pak Prabowo itu gitu punya 85% kekuatan parlemen. Jadi begini, masa cuma tergantung Gibran dan Jokowi, ini juga berlebihan. Ya itu silakan aja Mas Yunanto pakai analisa itu. Tapi kan kita bicara fakta lah. Fakta ketika apa? Pak Prabowo berteman dengan PDIP, Pak Prabowo gagal jadi presiden. Jadi menurut Anda ketika Prabowo tidak akan jadi presiden kalau nggak ada Jokowi? Iya nanti itu bisa. Pak Prabowo berteman dengan Mas Anies Sandi, tidak juga berhasil. Ketika dia berteman dengan orang yang benar, dia bisa mencapai cita-citanya, tujuan-tujuan besarnya. Nah ini kan hal yang memang harus kita jaga gitu loh. Bagi kami sebuah relawan Jokowi yang mendukung Prabowo Gibran ini sebuah keniscayaan yang harus kami jaga gitu. Nah bahwa Pak Prabowo hari ini punya hati baik, ingin merangkul semua kekuatan politik, ingin merangkul semua anak bangsa. Ini kebaikan Pak Prabowo. Dari situ kita melihat Pak Prabowo punya hati yang besar. Ini soal takut tadi, apakah memang tidak bisa mendapatkan dukungan kalau tidak ada Pak Jokowi atau seperti apa? Enggak, ini ketakutan lawan-lawan politiknya saja. Pak Jokowi baru bicara dua kata, Prabowo Gibran ya, bicara kepada relawan, dukung Prabowo Gibran 2 periode. Ini sudah jadi ketakutan gitu loh. Maksud saya. Kenapa kita harus pasang logika yang pesimis? Optimis saja lah. Bahwa memang ini yang harus dilakukan. Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini ya 2 kekuatan besar, 2 kekuatan politik besar yang harus dijaga. Visi misinya, program-programnya, sampai dengan 2 periode. Baik, Mas Toto, kalau kita lihat ini bukan hal yang pertama kali dilakukan oleh Pak Jokowi, begitu ya, setelah pensiun jadi presiden, begitu ya. Sebelumnya juga Pak Jokowi banyak hal yang sudah dilakukan, begitu, untuk seolah-olah ini pengen mempertahankan bahwa nama Jokowi ini tetap muncul di media. Saya coba berpikir positif lah, katakanlah Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai bapak bangsa menurut relawan, gitu ya. Tapi yang harus diingatkan kan adalah kita jangan menempatkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu selalu dalam konteks kompetisi 2029, Gibran dengan Jokowi dengan Prabowo dalam konteks 2029. Kerja dulu. Makanya yang saya tadi sebutkan adalah jangan sensitif. Ketika kemudian ada orang berusaha menempatkan Pak Prabowo pada tempat sebagaimana mestinya, bahwa tidak boleh ada matahari kembar, tidak boleh bergantung dengan mantan presiden,
tempatkanlah semua mantan presiden sama, itu adalah itu adalah menempatkan Pak Prabowo secara kebangsaan, bukan takut gitu. Ketika orang kemudian mengatakan nggak boleh ada matahari kembar, ya sama, itu konteks kebangsaan. Itu ada dalam semua literatur, bukan hanya dalam mulutnya kompetitor atau orang yang takut dengan Jokowi atau Prabowo, tidak. Nah itu yang menurut saya ketika kemudian ada orang kritik terhadap Pak Jokowi, seharusnya Pak Jokowi fokus kepada hal-hal yang lebih besar. Itu sebetulnya rasa sayang dari warga terhadap mantan presidennya. Saya curiga malah kalau ada yang mendorong-dorong Pak Jokowi terus-menerus masuk dalam politik praktis, itu yang menjorokkan, saya nggak sebut siapa, silahkan di browsing, silahkan dibaca. Karena nilai seorang negarawan akan hilang seketika ketika kemudian masih masuk pada pertarungan-pertarungan yang sifatnya politik praktis, apalagi kalau dikaitkan ngebelain anaknya, sekedar ingin menyelamatkan keluarga. Dan saya harapkan itu tidak melekat pada Jokowi pasca purna tugas, karena Jokowi lebih besar dari itu seharusnya. Tapi kalau terus-menerus pola bahwa Pak Jokowi lebih sering tampil dalam konteks politik praktis, ya harus diakui pada akhirnya degradasi itu akan terus terjadi. Itu yang menyebabkan kalau saya mengatakan ya, sudahlah relawan ke depan itu jangan pakai nama-nama lagi orang. Itu demokrasi kultus. Relawan itu harusnya menjadi agregator nilai-nilai yang sedang diperjuangkan oleh rakyat ketika partai dianggap tidak bisa memenuhi fungsi itu. Tapi kalau kemudian malah relawan lebih menempatkan demokrasi kultus kepada seorang lebih gila dari kader partai, artinya mereka sudah bukan relawan lagi. Oke, apakah juga politis praktis ini juga tetap atau akan menjaga kepopulerannya Pak Jokowi? Tapi jangan dijawab dulu, Mas Yogi, kita akan jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.